Perkenalkan, nama saya Muhammad Thaurik Beryansyah dari kelompok 2 Sistem Pengendalian Manajemen kelas 06 SAKM 004. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Wijaya dengan NIM 221011200529. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Talia Gunawan dari kelas 06 SAKM 004. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza dari kelas 06 SAKM 004. Perkenalkan, nama saya Syaul Amanda, saya dari kelas 06 SAKF 004. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen atau sering disebut manajemen control system adalah serangkaian proses, prosedur, dan alat yang digunakan oleh manajemen suatu organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya ada tujuan-tujuan utama sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, ada menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Tujuan ini adalah agar apa yang dilakukan oleh karyawan secara individu sejalan dengan arah tujuan organisasi secara keseluruhan. Contohnya, jika organisasi ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, maka sistem kontrol akan mendorong karyawan untuk fokus pada layanan yang lebih baik. Caranya bisa melalui sistem insentif, penilaian kinerja, budaya kerja, dan komunikasi yang efektif. Jadi karyawan tidak hanya bekerja untuk gaji, tetapi bekerja dengan tujuan yang selaras dengan misi perusahaan. Yang kedua itu ada mendorong perilaku yang mendukung strategi organisasi. Sistem pengendalian manajemen didesain untuk menciptakan lingkungan yang memotivasi perilaku positif dan sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan. Tujuannya bukan hanya agar orang-orang bekerja dengan baik, tapi bekerja dengan cara yang benar sesuai arah strategi perusahaan. Yang ketiga itu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Sistem pengendalian manajemen menyediakan alat ukur untuk melihat sejauh mana tujuan organisasi dan individu telah tercapai. Contoh alat ukurnya itu ada KPI, Balance Sheet Scorecard, laporan keuangan, laporan operasional, dan sebagainya. Yang keempat, mengelola risiko dan ketidakpastian. Sistem pengendalian manajemen membantu manajemen dalam mendeteksi dan merespon risiko lebih awal serta mengurangi dampak ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi komponen kerangka sistem pengendalian. Yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses penetapan visi, misi, serta sasaran jangka panjang organisasi. Strategi yang dirumuskan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas perusahaan, agar tetap fokus pada tujuan utama. Yang kedua, penetapan tujuan dan anggaran. Penetapan tujuan dan anggaran bertujuan untuk menentukan target yang spesifik, struktur, dan realistis. Anggaran disusun sebagai alat untuk mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien demi mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kuantitatif seperti laporan keuangan maupun indikator kualitatif seperti tingkat kepuasan pelanggan dan produktivitas tim. Dan yang terakhir ada evaluasi dan tindakan korektif. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan, maka diambil tindakan korektif berupa penyesuaian strategi perbaikan, proses, atau peningkatan kapasitas sumber daya. Terima kasih. Selanjutnya ada jenis pengendalian, yang dimana kalian bisa lihat saja di PPT tersebut bahwa penggambarannya ini ada pre-action control, juga ada consumer control saat aktivitas berlangsung, pengendalian umpan balik feedback control setelah aktivitas selesai. Di sini saya mau menambahkan penjelasan tentang mengenai jenis-jenis pengendalian, yaitu mana sih?
Jadi di sini saya akan menambahkan beberapa tambahan dalam kerangka sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system. Itu terdapat beberapa jenis pengendalian utama yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan mereka itu sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Nah, berikut nih ada jenis-jenis pengendalian tersebut. Yang pertama, pengendalian tindakan, yaitu action control, yang dimana action control ini fokus pada mengatur tindakan langsung karyawan. Contohnya prosedur kerja standar atau yang bisa kita sebut SOP, checklist, aturan dan kebijakan perusahaan. Nah, tujuan dari pengendalian tindakan yaitu untuk mencegah tindakan yang salah sebelum terjadi. Nah, yang kedua ada pengendalian hasil result control. Nah, pengendalian hasil result control ini untuk mengontrol melalui hasil atau output yang diterapkan. Biasanya melibatkan target, indikator kinerja KPI, atau insentif berbasis hasil. Nah, pengendalian hasil ini cocok untuk pekerjaan yang hasilnya bisa diukur dengan jelas. Yang ketiga ada pengendalian personil atau personal control, bertujuan untuk memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat dan termotivasi secara internal untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Contohnya seleksi karyawan, pelatihan, pengembangan budaya organisasi. Nah, pengendalian personil ini fokus pada pembentukan perilaku yang diinginkan melalui karakter dan nilai individu. Lalu yang keempat ada pengendalian budaya, cultural control. Dalam pengendalian budaya ini menggunakan norma, nilai, dan budaya organisasi untuk mempengaruhi perilaku karyawan. Biasanya berkembang secara informal tetapi sangat kuat dalam jangka panjang. Contohnya budaya kerja tim, nilai integritas, keterbukaan. Selanjutnya ada alat dan teknik pengendalian. Yang pertama ada balance scorecard. Balance scorecard ini adalah alat strategis yang mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran, serta pertumbuhan untuk memastikan keseimbangan dalam pencapaian tujuan. 2. Sistem anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang merinci rencana keuangan untuk periode tertentu dan menjadi acuan dalam mengontrol pengeluaran. Yang ketiga, evaluasi kinerja digunakan untuk menilai efektivitas kerja individu, tim, atau unit berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk mendapatkan produktivitas dan akuntabilitas. 4. Laporan keuangan menyediakan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas organisasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang kelima, analisis varians membandingkan antara hasil aktual dan anggaran, mengidentifikasi penyimpangan serta penyebabnya, sehingga membantu manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat. Selanjutnya ada faktor keberhasilan dalam pengendalian. Yang pertama ada dukungan manajemen puncak. Ini sangat penting karena keberhasilan sistem pengendalian sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi dalam menetapkan arah, memberi teladan, dan memastikan implementasi berjalan konsisten. Yang kedua, ada sistem informasi yang andal dibutuhkan agar data yang dihasilkan akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang efektif dan efisien. Terakhir ada budaya organisasi yang mendukung menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kedisiplinan, keterbukaan, serta tanggung jawab, sehingga sistem pengendalian dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Di sini ada contoh studi kasusnya, yaitu PT XYZ mengalami penurunan profit akibat kelemahan pengendalian manajemen. Perusahaan kemudian menerapkan balance scorecard, memperbaiki sistem anggaran, dan rutin mengevaluasi kinerja. Hasilnya, efisiensi meningkat 15% dan mencapai target keuangan membaik dalam 1 tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa kerangka pengendalian manajemen adalah fondasi untuk keberhasilan organisasi yang harus disesuaikan dengan struktur budaya dan juga tujuan organisasi.